selamat datang di channel Bagus Kusuma Yuda. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial buat kalian yang sering belanja online di salah satu e-commerce, baik itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain. Itu pasti sering mengalami yang namanya barang yang datang itu tidak sesuai ekspektasi, ataupun cacat, ataupun salah ukuran dan lain-lain. Tapi di situ kalian bingung, barang itu akan diapakan. Terus saya lihat di beberapa ulasan itu banyak yang mengulas barang cacat, penjual tidak jujur ataupun sebagainya. Itu sebenarnya itu adalah cara yang salah. Jadi kenapa cara itu salah? Jadi kalau kalian itu menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan kalian, itu caranya sangat mudah. Kalian tidak perlu mengulas di ulasan penjual itu, mengulas yang jelek-jelek, mengulas dengan kata-kata kasar. Itu tidak perlu, karena itu tidak akan menguntungkan kalian dan malah menguntungkan penjual sendiri. Tapi penjual juga mendapatkan teguran dari pihak Shopee, tapi itu tidak berpengaruh terhadap kalian. Kalian tetap rugi, penjual hanya ratingnya saja yang berkurang, tapi kalian sudah kehilangan uang ya. Jadi caranya itu cukup gampang. Kita pencet di menu saya di pojok kanan bawah, kemudian kita pilih, misalnya kita kan barang kita ini yang dikirim, misalnya ini ya, ini saya sudah kirim, kemudian dikirim ini ya. Kemudian kita pencet dulu, kemudian kita sudah, karena saya sudah mengajukan pengembalian, di sini ada tulisan rincian pengembalian. Jika belum melakukan pengembalian, di sini ada menu yaitu pengembalian. Kita keluar dulu dan kita cari menu pengembalian, dan di sini ada dua barang yang saya beli dan tidak sesuai dengan pesanan, dan dua barang ini mempunyai kasus yang berbeda. Kita akan coba kasus yang pertama dulu ya. Kita pencet rincian pengembalian, kita pencet barangnya, kemudian di sini ada tulisan pengembalian sedang diproses, menunggu penjual untuk mengkonfirmasi penerimaan produk. Nah, jadi di Shopee itu ada dua pilihan, yaitu pengembalian barang dan dana, dan juga pengembalian dana sepenuhnya. Jadi kita mencet diskusi dulu. Saya pernah mengajukan ini ya. Saya pernah mengajukan dana sebesar sekian. Kemudian penjual tidak mau menyetujui dari pengajuan saya, maka penjual telah mengusulkan pengembalian barang dan dana. Kemudian saya juga tidak terima, saya telah mengusulkan pengembalian dana tapi tidak diterima, dan penjual mengajukan permasalahan ini ke Shopee. Alasan pengajuan, saya telah mengirim barang sesuai dengan pesanan pembeli. Di deskripsi, kalau memang tidak cocok silahkan retur. Terima kasih. Nah, jadi pertamanya itu saya mikir, kalau barang ini dikembalikan kan pasti ongkos kirimnya itu mahal, karena barang ini saya beli di Jakarta kalau nggak salah ya, dan kebetulan alamat saya itu di Bali, dan ongkirnya itu kurang lebih sekitar 30 ribuan, dan jadi kan barang itu sangat mahal, dan sedangkan harga barangnya itu hanya 60 ribuan saja. Maka saya berpikir tuh ya, ongkos kirimnya kan mahal banget ya. Kemudian kita di sini saya disuruh untuk meminta bukti. Saya sudah kirimkan buktinya, dan admin Shopee mengambil kesimpulan bahwa penjual yang dimenangkan di sini. Jadi ini sistemnya, modelnya itu pengadilannya ya. Jadi penjual yang dimenangkan di sini. Saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin karena penjual mengajukan langsung ke Shopee ya. Ini saya disuruh untuk mengembalikan ya, untuk mengajukan pengembalian barang atas klaim menerima produk cacat ya. Sudah disetujui, tapi saya
Saya tidak ingin mengembalikan barang, tapi kembalikan saja uangnya. Tapi dia tidak terima dan ini ya meminta ulasan. Dan kemudian saya kirimkan ke JNT. Sebentar dulu. Dan rincian pengembaliannya ini saya sudah kirim menggunakan JNT, dan ini tuh gratis ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin mengembalikan barang, jangan takut karena ongkirnya itu 100% ditanggung oleh Shopee melalui JNT saja. Tapi untuk ekspedisi yang lainnya itu tidak ditanggung. Dan kemudian ini saya sudah mengirimkan tadi. Mudah-mudahan barangnya ini sampai paling lambat tanggal 5 ya. Dan ini pun mudah-mudahan uang saya itu kembali, ataupun dana saya itu kembali dalam bentuk Shopee Pay. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu saya membeli barang seharga 13.000 tapi juga salah. Tapi ini kasusnya berbeda ya. Coba kita pencet dulu rinciannya. Di kasus ini kita pencet riwayat diskusi dulu ya. Di kasus ini yang pertama itu penjual mengusulkan pengembalian barang dan dana. Itu sama seperti barang saya yang tadi. Kemudian saya mengusulkan pengembalian dana ya. Penjual mengusulkan pengembalian dana sebesar 7.000. Saya akan mengusulkan 13.000 tapi penjual 7.000. Kemudian saya lagi mengusulkan pengembalian dana sebesar 13.000. Nah, di sini untungnya itu penjualnya itu tidak melapor ke pihak Shopee langsung. Jadi di sini itu saya yang dimenangkan. Jadi kita bisa lihat ya pada bagian atas ini, yaitu pengembalian danamu Rp13.000 telah disetujui dan dana telah dikembalikan dalam bentuk Shopee Pay. Nah, jadi pada kasus yang kedua ini yaitu saya yang dimenangkan. Tapi sebetulnya tidak ada yang menang kalah ya guys ya. Itu semuanya Shopee itu berniat untuk menguntungkan semua pihak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan, juga tidak ada pihak yang diuntungkan. Jadi Shopee itu cuma berpesan kepada penjual itu agar lebih teliti dalam memberikan barang kepada konsumen. Ya, jadi ini merupakan contoh kasus yang real ya. Bagaimana cara agar saat kita menerima barang yang cacat ataupun tidak sesuai dengan pesan kita itu, kita tidak dirugikan. Jadi tidak perlu mengisi ulasan yang misalnya dengan kata-kata kasar itu di ulasan itu tidak perlu, karena itu tidak akan mengembalikan uang Anda, dan barang Anda itu pun kalau cacat ya cacat, barangnya itu tidak akan diganti tanpa melalui proses pengembalian pengajuan barang ini. Jadi pesan buat kalian semua itu tetap ikuti tutorial ini karena di sini sudah lengkap. Jadinya buat kalian kedepannya itu jangan takut untuk belanja online. Meskipun pandemi ini kan kita tidak boleh keluar rumah, jadi baiknya kita belanja online dan jangan takut, karena jika salah itu sudah ada fitur pengembaliannya ini, dan ini 100% aman daripada kalian belanja di FB ataupun IG, kan itu tidak ada jaminan keamanannya itu. Jadi di sana itu rentan sekali penipuannya guys ya. Jadi lebih baik belanja online di e-commerce yang sudah terpercaya, dan Shopee ini menduduki peringkat pertama di Play Store dan kedua itu Tokped. Jadi sekian informasi yang dapat saya berikan. Kita tunggu tutorial berikutnya yang lebih menakjubkan ya guys ya. Selamat siang, sampai jumpa.